Keanu Reeves itu sebenarnya di film Point Break. Si sosok Keanu Reeves sebagai aktor ini, dia nggak suka main di zona aman. Dia nolak karena dia pengen dapat kesempatan main sama Al Pacino di paling memorable buat gue waktu itu nonton Speed ya. Dia always be my maybe, ya kan? Keanu Reeves itu nggak jadi siapa-siapa. I know. Tapi dia jadi dirinya sendiri. Gue tinggal ya. Filmnya Much Ado About Nothing. Always be my maybe. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Ada semboyan yang mengatakan kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat dini hari dan salam retro. Gue Budos Lisna dan bersama Pak Lur Lebong. yang paling lebong. Paling lebong, paling tentu lebong. saja. Bisa aja. Bersama dengan kita mengundang hari ini Om Saya dia. Om Dia. Selamat datang. Tepuk tangan untuk Om Dia. Bisa dijelasin Budos ini Om Dia sebenarnya apa kedatangannya di sini? Iya Om Dia dulu. Saya kesini sebenarnya ya diundang sih ya sama Retroism kalau nggak salah ya kemarin. Resmi ya undangannya ya? Resmi. Itu resmi banget dan makanya saya mesti datang ke Harus sini. datang dong. Katanya diajakin ngomong soal Keanu Reeves. Yes. Keanu Reeves. Ya itu emang yang gua taunya sih kalau Keanu Reeves itu emang cowok ganteng sih ya. Itu ya. sukaan Budos dong. Sukaan Budos. Dan favorit para retrois cewek-cewek di sini. Ya pasti. Pastinya. Gua rasa nih masalah ngomong Keanu Reeves, gua Langsung harap untuk pada- viewernya melonjak ya. Langsung pada gitu. Ya, gua sih ya oke aja lah. Oke. Ya, gua malah nganggap itu kayak kompetisi sama gua Keanu Reeves. Oke, lanjut. Sorry, Oke Kayak dia gimana? Iya, soalnya kan baru kemarin baru kemarin rilis dan mungkin beberapa retrois, kita panggil retrois. Retrois betul. Para retrois juga udah nonton ke bioskop, udah lihat John Wick yang keempat. Yes. Dan udah tahu gimana kerennya Keanu Reeves di film John Wick yang keempat itu. Aku belum nonton. Belum nonton. Oke, gua nggak akan ngomong Jangan lebih spoiler. banyak. Nanti takutnya spoiler. Jadi kalau gitu kita ngomong yang lama-lama aja. Iya. Sambil menang Keanu boleh. Reeves. Betul. Sambil mengenang Dari zaman-zaman Keanu Reeves, kita dari dulu. zaman- Betul sekali, karena memang sesuai dengan konsep program kita yang bernama Retro. Retro itu dasar-dasarnya 70, 80, dan 90-an. Nah ini kalau misalkan kita bicara masalah John Wick, itu kan udah yang ke 2000-an. Jadi oke, gue cuman mau flashback, kenangan masa lalu yang membawa semangat lagi. Nah, lu ceritain yang lu tahu Keanu Reeves di awal-awal ya zamannya Retro tuh apa sih dia bintangin? Oke. Gimana? Pertama kali ya gue tahu Keanu Reeves itu sebenarnya di film Point Break. Point Break. Pertama kali nonton. Itu Point Break. Enggak. Itu waktu Point Break kebenaran gue nggak bisa nonton di bioskop. Oke. Kenapa? Karena gue waktu itu masih belum Masih cukup kecil. umur. Oh my god, parah banget. Masih belum cukup umur. Masih belum cukup umur. Itu kan kalau Adik kita nih, adik kita. Jadi kita gue cuma tahu liputannya di majalah, terus poster-posternya dan kadang gue juga kebenaran di dekat rumah itu ada bioskop ya. Dan gue suka ngelihat poster-poster yang dipajang yang film yang lagi main atau yang coming soon gitu. Gue bilang, ini keren juga nih film nih. Iya. kan? Posternya keren emang. Iya. Latar belakangnya biru, pantai gitu, terus ada Patrick Swayze-nya juga. Iya betul. Terus ya tampang Keanu Reeves ini orang baru, ini aktor baru, ini siapa namanya gue nggak tahu ya. Tapi kayaknya dia oke deh. Dan akhirnya kesempatan pertama kali gue nonton filmnya Keanu Reeves di bioskop itu pas Speed. Speed. Itu kalau nggak Speed salah 94. Tahun 94. Yes. Budos tahu. Kalau nih Point Break laki-laki. 91. Point Break 91. Pas Budos lulus SMA. Yaudah. Lanjut. Masih ingat nggak waktu pengalaman nonton film Speed? Ingat. Ingat. Jadi yang paling memorable buat gue waktu itu nonton Speed ya. Ingat kan waktu bisnya loncat, Iya. ya kan? Jalannya putus, jadi bisnya mesti loncat. Ya. Di saat bisnya mendarat itu satu bioskop tepuk tangan. Oh iya benar ya. Iya, Itu kan? gue juga ngalamin di bioskop. Di semua tempat kayaknya sama. Iya, semua tempat sama. Dan Iya. itu memorable banget emang. Dan begitu kita selesai nonton, begitu kita keluar bioskop, dekat bioskop ada tempat
cukur rambut, semua cowok potongannya cepak kayak Keanu Reeves. Sampai bilang Pak Lur juga gitu. Jangan-jangan lu Pak Lur Iya, gitu. Pak Lur iya, juga. langsung gue bilang, gue mau kayak Keanu Reeves, 3 cm, 3 cm. Dia bilang 3 cm, gue Pokoknya tahu. cepak kan. Iya. cepak habis. Tuh, itu pertama Lu kali juga dia gitu jadi dong, icon. ya? Dulu. Iya pastinya. Tapi gue dipotong itu juga tetap gak mirip. Tetep lebong ya. Tetap lebong sih, lebong. Keanu lebong. Oke, terus itu jadi kan dari situ Speed dan terus ya rame banget lah. Tapi dari situ gue baru tahu sama nih orang Si sosok ini si ya. sosok Keanu Reeves sebagai aktor ini. Iya, Keanu dia nggak suka main di zona aman. Nggak suka main di zona nyaman. maksudnya Aman, gimana tuh? nyaman. Enggak. Jadi gini, dia selalu terchallenge buat main di peran-peran yang baru. Nah, tapi nanti aku protes dikit. Terus lanjut dulu. Waktu itu ya, Ya, itu ya, karena ya waktu itu kan emang belum banyak media yang gue baca cuma dari majalah film aja atau majalah anak muda gitu. Lifestyle. Boleh nyebut merek Boleh, nggak? boleh. Ya gue dulu langganan majalah Hai lah ya. Iya, Ah. kita semua ya. Nah di situ gue baru tahu kalau oh iya dia tuh nggak suka kalau filmnya kalau perannya tuh stereotip gini itu aja, aja. selalu ganti-ganti. Iseng Next orangnya. setelah Speed dia main di Johnny Mnemonic yang filmnya tuh sci-fi banget. Ini sebelum Matrix ya. Ini sebelum oke, Matrix. oke. Jadi gimana sih dia jadi kurir data yang mana datanya tuh tanemin di kepalanya dia. Oke. Agak sci-fi itu ya. banget gitu. Dan karena Speed itu meledak banget, Dia dipakai lagi. akhirnya kan dia ditawarin, Iya. yuk bikin sequelnya. Iya. Tapi dia nolak di situ. Dia Oke. nolak karena dia pengen dapat kesempatan main sama Al Pacino di Devil Keren, Advocate. keren. The Devil's Advocate. Ya, itu film yang horor itu sebenarnya ya. Tuh. Iya, itu agak semi horor gitu loh. Semi apa nih maksudnya semi? Ada Charlize Theron sih. Oh iya. Seru tapi kan Iya, nonton juga. Jadi ya gitulah. Terus ya dia juga main drama juga. Iya dong. Aku tahu Waktu banget itu itu. Walk in Clouds. Walk in the Clouds. Walk in the Clouds. Keren banget itu. Itu drama banget, gak ada action-actionnya sama sekali sampai gue Itu kalau nggak salah pertemuan kembali dengan Sandra Bullock ya. belum. Belum. Oh, belum ya? Itu belum sama Sandra Itu Bullock. The Lake House. Sandra Bullock itu di Lake House. Walk in the Clouds. Oh, gue minder di sini. Kayaknya dua orang ini tahu banget dengan Keanu Kang Reeves. Ya. Nono gitu loh. Ya mungkin itulah di 90-an, di era 90-an itu Keanu Reeves itu yang aktor yang idealis banget dan dia selalu nyoba peran-peran baru. Dan kalau kita nengok ke belakang juga peran-perannya emang gak biasa ya. biasa, Kayak di tapi My Own Private sweet. Idaho. Terus dia di My Own Private Idaho sama River Phoenix kalau nggak salah ya, Mbak ya. Sama River Phoenix ya. Udah meninggal ya? Sahabat Iya, dia sudah. Meninggal. sudah. The Late River Phoenix. The Late ya River kan? Phoenix, yes. Dan di situ kalau nggak salah dia jadi pasangan gay kan. Iya. Suatu hal yang sangat tidak umum waktu itu. Kalau sekarang kan udah biasa banget. Ya, tapi maksudnya Ya, apa ada. masih belum transparan ya mengekspos mengenai kehidupan gay di situ ya. Itu kan dimulai di Berani itu sejak ada film Brokeback Mountain ya. Ya. Itu sebelum Brokeback Mountain berarti ya. Jauh sebelum Brokeback Mountain. Jauh ini sebelum. 80s ya dia? 90-an juga. Terus 90-an juga ya. Itu keluarnya Bersama kalau nggak River salah Phoenix. bareng sama Point Break 91 bareng juga. Point Break. Deket-deketan. Oke. Iya kan masih ada River Phoenix. Dan jadi teenage gimana ya? Kalau kita bilang anak selengean kali ya. Di Bill and Ted, Bill and Ted juga. ya kan? Itu perannya beda banget. Ted banget. Jadi waktu gue ngelihat Bill and Ted itu setelah gue nonton Speed, setelah gue nonton Point Break, ya kan, setelah gue nonton Walk in keren-keren Clouds, lah. yang serius lah. Terus jadi Bill and Ted. Terus suatu ketika gue ke waktu itu tempat rental VCD ya. Terus ini ada film Bill and Ted Excellent Adventure sama sequelnya Bill and Ted Bogus Journey, dan gue nonton situ gue lihat Itu konyol ini banget. Keanu Reeves bisa dia Selengean. begini, dia jadi orang konyol gitu, Iya, dia orang ya selengean banget deh gitu loh. Dan ya itulah. Iya. Di situ akhirnya gue respect sama Tapi Iya, ternyata dia Bill and tertantang gitu ya, main tertantang ya. film itu. Berarti itu awalnya ya. Itu awal. Berarti sebenarnya dia bisa dibilang sempat dicap sebagai bintang komedian harusnya ya. Iya. Tapi ternyata enggak seperti itu kan. Ini gue belum nonton Bill and Ted. Iya. Lebih konyol Bill and Ted atau Dumb and Dumber?
Lebih lengket kalau. Oh iya. Iya, lebih Selengean Lebih dapat. ya maksudnya slapstick gitu juga ya. Lebih entet sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau Dumb and Dumber itu ya bodoh aja pokoknya. Kalau Dumb and Dumber itu kan sebenarnya dia ceritanya masih masuk akal gitu. Tapi kalau Bill and Ted itu ceritanya bener-bener nggak masuk akal karena dia pindah timeline gitu loh, masuk mesin waktu, ketemu sama malaikat maut Pokoknya gitu loh. konyol-konyolan deh. Nanti Pak Alur lihat. Nanti lihat sendiri deh. Iya nanti. Seru banget. Gimana surrealnya Bill and Ted. Surreal ya betul surreal. Oke, gue mesti minjem ininya lo ya. Ada VCD-nya udah nggak ada kali ya. Nanti gue coba cari. Oke, boleh. Budas ada Sweet pertanyaan? November, jangan lupa dong. Dari tadi nggak mention yang sweet dari Keanu Reeves. Kan dari tadi katanya yang dia sukanya menantang-nantang. Ternyata Di Sweet benar dia bisa main di situ kan? Iya, di Sweet November juga itu aktingnya bener-bener serius banget dan apa ya? Itu bikin kita nangis Iya. sih, ya Allah, beneran. Jadi ya emang di perannya Keanu Reeves di Sweet November itu dia jadi apa ya? Dia jadi orang lelaki yang hatinya dingin. Yang hatinya dingin. Ya, tapi dia jatuh hati juga. Iya, akhirnya jatuh hati juga tapi ya tapi dia harus merelakan juga. Pada akhirnya orang yang meluluhkan jadi spoiler. Ngomongin Ya, tapi nggak apa-apa ya. apa-apa udah film Sinopsis lama. ini, Jadi si dingin ini akhirnya bisa diluluhkan hatinya sama seseorang. Seseorang ini. Tapi ya nggak punya waktu lama. Nggak punya lama. Gitu. Jadi cuma 1 bulan itu terus berakhir. Ya, sudah. nggak apa-apa sih, tapi cocok sih kalau emang Keanu Reeves yang main sebagai si cowok itu. Coba kalau yang main si cowok itu Arnold Schwarzenegger pasti nggak cocok banget kan. Pokoknya itu Ya nggak benar nggak? Iya, agak kaku ya. Ya, agak makanya kaku. kita sangat suka dengan Keanu Reeves. Oke, tadi kan udah ngebahas mengenai Keanu Reeves betapa dia ternyata bisa main karakter tertentu yang bisa serius dan nggak sekedar action atau yang komedian. Cuman kalau menurut lo ya dia, Keanu Reeves bisa dibilang sebagai pemeran watak apa enggak menurut lo sejauh ini? Pemeran watak dalam arti kayak ya kita bisa sebut ada Robert De Niro, Al Pacino, ya dia memerankan apa aja bisa, Meryl Streep, nah itu. Nah itu kalau menurut lo sendiri Keanu Reeves punya potensi untuk menjadi pemain yang berkarakter, maksudnya berkarakter, multi karakter gitu. Coba nanti abis itu Budos mau nanya. Oke, biar gitu apa Budos dulu ya? Jangan dia dulu. Jadi kalau menurut gua kalau misalkan jadi aktor watak gitu, sorry, kita samain persepsi dulu nih. Maksudnya apa dia bisa jadi kayak bunglon gitu, bisa jadi siapa aja? Ya, kameleon gitu bunglon ya, bisa. Mungkin dia suatu waktu jadi misalkan presiden Amerika Serikat yang gembul tapi gimana karakternya yang keras. Gitu kan kita nggak pernah tahu kan sosok Keanu Reeves akan seperti itu. Tapi kalau kita lihat Robert De Niro, gue pasti bisa tahu yakin pasti dia bisa gitu loh. Kalau menurut gua nggak bisa. Nggak bisa. Kalau menurut gua, karena buat gua itu dia punya pattern Keanu Reeves ini begini. Itu. Tapi dia bisa gila. Maksudnya bisa gila. Kalau misalkan diminta supaya itu dia bisa jadi juga, tapi dengan versinya dia. Oke. Jadi kalau misalkan dia jadi presiden Amerika gitu loh, ya dia bakal jadi presiden Amerika yang Keanu Reeves. Gayanya dia. Gitu loh, bukan jadi presiden Amerika yang kayak gimana, enggak. Tapi kalau Robert De Niro ya dia bisa jadi presiden Amerika, dia bisa jadi pendeta apapun, misalkan apapun ya. gitu loh. Tapi kalau Keanu Reeves itu bisa, cuma tetap nggak meninggalkan Si Kang Nununya. iya patternnya dia sebagai Keanu Reeves. Ini gue Kang Keanu Reeves Nunu udah langsung kelihatan. Oh gitu ya. Terus Iya. kalau itu menurut gue kalau menurut Budos Iya. ya. Kalau menurut Budos bisa dong. bisa ya. Ya, Oke. kita nggak Kontradiktif apa-apa ini dong. ya. Kontradiktif. Nggak apa-apa, nggak Bisa, apa-apa. menurut aku bisa dong. Karena terbukti Keanu Reeves juga main di film Always Be My Maybe. Walaupun cuma sebentar. Tapi Itu kocak, itu kocak, Itu itu cuma kocak. sebentar. Asli. Dia nongolnya sebentar. Always Be My Maybe. Tapi di situ dia kocak banget. So sweet dan tumben kayak lebih konyol aja daripada biasanya. Jadi Daripada ada Bill and Ted. potensi di situ. Ada ya? potensi ya. Ada potensi Bisa banget. Jadi menurut Boleh gue counter lagi nggak?
Apa? Soalnya di Always Be My Maybe, Yes, ya kan? I Keanu know, Reeves itu nggak cuman jadi sebentar. siapa-siapa, I know. tapi dia jadi dirinya sendiri. Gue tinggal lihat kayaknya berantem ini berdua nih, dua fans yang berbeda. Iya kan? Berbeda Kita ini. mendukung berat ya, Oke, ya Kang oke, Nur. Jadi oke, kita oke. harus positive thinking. Oke. Dia pasti akan Oke. bisa ke situ. Berarti Jadi nggak- agree to disagree ya? Ya agree to disagree deh. Oke, Secara ya, pertanyaan gue gini, ada nggak kemungkinan kalau Keanu Reeves itu akan mendapatkan piala penghargaan Oscar suatu waktu? Itu Oke. aja. Kenapa enggak? Kenapa enggak? enggak? Wah? Kenapa enggak? ya? Kalau Soalnya kemarin Ki Hui Kwan aja dari tahun 86 Ki Hui Kwan gue Iya. ingat. sekarang dia Shock bisa round, loh. Iya, shock iya. round. Dia bisa loh, kenapa Kocak enggak loh. gitu loh. Iya betul. Iya. Setuju sih, aku setuju yang ini. Iya, Tapi gitu ada ya. tapinya. Apa tuh? Patunya adalah kayak Keanu Reeves-nya juga cuek aja kali dia mau dapat atau tidak. Ya mungkin dia sih nggak peduli. Artinya nggak gitu ambisius loh. banget ya. Bukan nggak ambisius, dia nggak peduli. Oh, nggak peduli, Lo iya. mau kasih gue apa enggak terserah, gue udah jadi Keanu Reeves gitu Iya. istilahnya. Oke, gue balik lagi boleh tanya ya. Oke. Apa? Tadi kan lu bilang John lagi si Keanu Reeves gara-gara ada kabar sih ini. Keanu Reeves itu udah merasa dengan zona amannya bahwa dia nggak akan memerankan satu karakter yang sama terus ya kan. Bahkan di Speed 1 dia berhasil. Ya. Terus ditawarkan Speed 2 dia nggak mau lagi. Ya artinya dia nggak mau sampai dia menjadi suatu stereotip sendiri di dalam film itu ya kan. Nah tapi sekarang yang gue tahu dia memerankan filmnya lagi heboh nih, John Wick. Nah itu sampai 4 kali. Nah itu kenapa? Itu kok dia sampai mau memerankan terus ada John Wick 1, 2, 3? Apa karena itu masalah sequel atau gue nggak ngerti? Nah coba. Jadi kalau tadi kan gue bilang di tahun 90-an. Kita bicara soal Keanu Reeves di tahun 90-an. Yes. Much younger. Ya itu mungkin dia masih idealis lah ya, masih Masih idealis ya? Bukan cari jati diri ya? Bukan ya? Bisa jadi ya? Bisa jadi, ya, bisa Oke. jadi nyari jati diri juga. Dan nah makin kesini yang gue lihat, bener tadi Budas bilang dia kayaknya nggak Apa? peduli. Jadi kayaknya dia ini cuma mau main apa yang dia mau, apa yang dia senang. Dia nggak ngejar apa-apa gitu loh. Ya kalau gue misalkan gue enjoy jadi John Wick, ya gue jadi John Wick. Gue enjoy jadi Neo, dia jadi Neo juga 4 kali loh. Oh iya itu ya apa Matrix ya? Iya, Iya jadi Matrix. 4 kali. Oh iya 4 kali ya. Ya pokoknya suka-suka dia aja lah gitu loh. Udah sampai di zona itu. Gitu ya. Oh, berarti dia udah agak sedikit melenceng dengan prinsipnya dia yang awal tahun 90-an itu betul. ya. Padahal yang gua harap banget, yang gua pengen banget itu dia ngulangin dia ngulangin peran dia itu jadi John Constantine. Nah itu Konstantin, yes. Itu keren banget tuh. di situ. Dan ini baru sekali. Dan Iya, sekarang keren juga banget. ya mudah-mudahan aja sekarang kan DC Universe udah dipegang sama Iya, James iya, Gunn iya, nih. iya. Nah, mudah-mudahan Udah dibikin ini ya. Mungkin James Gunn punya inilah punya plan buat Keanu Reeves ke Keren depannya banget gitu. pasti. Mau. Gitu sih. Gitu Udah ya. mendukung. Udah ada pertanyaan lebih lanjut? Pertanyaan lebih lanjut. Atau mau main karena dia kan dia kan Memainkan. penggemar Keanu Reeves. Keanu Reeves, Ini kebetulan Budos punya beberapa Budos gambar. Mau ngetes dia namanya dia. Si dia Nah, ini. sejauh mana dia tahu adegan-adegan yang diperankan oleh Keanu Reeves. Aduh. Pokoknya ini Oke. kira-kira Pak Lur ada 8 atau 9 Nanti dari situ coba kita lihat ke depan kan bisa. Iya. Terus kalau semuanya dapat apa dia? Enggak, aduh. Dapat mark dari Retroism Ya Plus 62. boleh. Ya. Yeay. Ini makanya udah terpajang loh. Kalau benar ya, kalau benar. Kalau semua benar ya? Kalau semua benar, bukan kalau satu gambar benar, satu gambar benar, Iya. ntar kelasnya habis dong. Tapi Pak Lur kayaknya gampang ini sih. Hah? Dapat semua. Coba, yang mana dulu gambarnya? Oke, Coba kita satu lihatin. yang pertama ya. Oke. Liatin ke dia dulu, nanti baru kita liatin ke penonton. Iya. Ke Retrois. Tunggu dulu. Kita ada kedatangan tamu lewat. Ada kedatangan tamu lewat. Ya udah mati berhenti. deh. Namanya Gecko the Retro. Dia mau nebak juga tuh. Kayaknya dia mau Dia nebak, tahu. iya. Dia tahu. Oke, Iya. ini kalau Coba dikasih lihat dulu. 1, 2. Oke, kalau ngelihat dari senjatanya, kan nggak mungkin John Wick pakai senjata itu kayaknya senjatanya John Next. Constantine tuh. Yes. Iya. Kok Apa? Constantine. Oh, Ah. bener gak sih? Benar. Oh iya, luar biasa. Soalnya outfitnya kan sama ya, Iya dong. pakai suit gini juga. Kekasih Budos gitu loh. Oke, ambil. Ambil.
Nah, coba kasih lihat ke penonton. Ini yang bikin retrois cewek-cewek berdarah-darah nangis. Oh, kelihatan kan? Pokoknya. Ya, oke, apa nih? Gue ini agak kepecah. Dua. Gue ini agak kepecah. Oke. 3. Oke, itu Sweet November ya kalau nggak Yes. Sweet November bener. Betul. Gue nggak tahu. Ini kan Charlize Theron. Oh ini Charlize Theron. Oh iya. Oke. Berarti dengan Charlize Theron ini pertemuan yang kedua juga ya? kali. Iya. Oke. Dia pertama dia banyak ngulang main sama orang yang sama. siapa sih? Sandra Bullock Iya, Sandra Bullock dan Charlize Theron. Charlize Theron. Kalian reunian Next ya, next Dan ya. Carrie Ann Moss. Next juga sesuatu yang dramatik tapi bagus banget. Belum dikasih lihat Oh iya, nih. belum. Aduh. Lo kelihatan gak nih? Diketin lagi. Ini ada kisi-kisi. Ada kisi-kisi. Itu Pokoknya angkanya nontonnya nangis berdarah-darah. Judulnya ada angkanya juga. itu 47 Ronin. Yes. Keren. Oke, 47 Ronin ini 47 beda Ronin. dengan Ronin yang dimainkan oleh Ini Robert De Niro ya? Film Beda dengan beda ya? Tentang Karena kalau yang Robert De Niro itu kan ini dia Gangster. hitman apa Ya, spy lah ya, pembunuh spy. bayaran ya. Yes. Kalau ini tentang Jepang ya? Iya, Tenang. Oke. Jepang banget kan. Kasih dulu, kasih lihat. Next. Aduh. Aduh, bisa nebak itu. aja nih. Coba Aduh, nih, mulu Bros. dia. Nah, tuh. Aduh, Ayo, katanya si waktunya fansnya. cuma Itu Shakespearean. Yes, satu. Aduh. Dua. Itu Tiga. Much Ado About Nothing. Yes, betul. Keren. Terus awal ya dimainkan oleh Keanu Reeves. Next. Oke. Ini udah tadi. Ini mah gampang. Itu Point Break deh. Point Break, iya, gue Ini juga mah inget gampang. banget. Tapi emang menjual banget posternya ya. Iya, Emang iya. keren banget. Itu zaman-zamannya Laserdisc keluar itu, makanya gue pinjam Oh iya, Laserdisc. bener. Bener Gua kan? nontonnya di Laserdisc. Nah, kan iya. Karena nggak boleh masuk bioskop, jadi nonton di Laserdisc. Iya. masih kecil. Next. Ini tadi udah dibahas nih. Dari kita Udah dibahas, Dari ya. kita Udah bahas. dibahas. Terus kalau ada yang tahu komen aja. Komen. Itu sama Al Pacino itu The Devil Advocate. Iya. The Devil's Advocate. Devil's Dia jadi jahat Advocate. apa nggak sih di situ? Enggak sih. Yang dia- jahat si Al Dia, Pacino. Al Pacino. dia baik, dia akhirnya. Ini dia. Senenganmu dosa. Ah, Oke. Kalau tanya ke Pak Lur belum tentu tahu. Nggak tahu. Ini mah terlalu gampang Nggak tahu, kan? nggak tahu. Ayo, 1, 2. Itu dia cameo jadi dirinya sendiri. Filmnya Much Ado About Nothing. Sorry, Always Be My Maybe. Salah ya, udah. Oh. Ini terbang nih. Nggak jadi. Itu Always Be My Maybe. Ya. Always be my. Padahal udah di ujung loh tadi. udah di ujung, tapi kayaknya nggak connect ya. Dia cameo di situ sebagai perannya sendiri ya? Iya, dia sebagai diri gitu sendiri. ya. Sebagai dirinya sendiri. Iya. Pak Lur ntar lihat cuplikan-cuplikannya. Ya, Lucu boleh. banget ya. Ya. Aha, nih next. Kasih lihat dia dulu. Ini kayaknya masih muda banget ya? Masih muda banget. Iya, Muda banget. Itu masih imut kayak gua Masih gitu loh. tweet banget. Itu sama River Punic berarti itu My Own Private Idaho. Yes. Woi, luar biasa. My Private Keren, Idaho. Lanjut. Ini mah. Tapi harus sebutkan yang nomor berapa. Itu dia. Itu dia. Ini Aku ingat, aku ini ingat. ini sulitnya nih Gua nyebut ingat, yang nomor kalian berapa. ingat. Tebak aja Soalnya yang ini menu apa kalau gue lihat sih itu Gua ingat. kayak nomor 2. Apa nomor 3? Nomor 3. Nomor 3 ya? Yes. Iya. Nomor 3. Parabellum. Parabellum. Itu John Wick. Oke. Oh, John Wick ya. Parabellum. Oke. Kalau yang sekarang John Wick apa? Chapter 4. Oke deh. Beberapa lagi ya. Oke. Yes. Kasih lihat. Lihat. Ayo. Retrois. Ayo Oh. kerjain nih dia nih. Itu John Wick yang pertama ya? Kan. Bukan. Aduh. Ayo komen ya Retrois kalau tahu. Aduh. Ayo. Itu bukan John Wick yang pertama. Coba Jadi, lihat kasih dulu lihat. detailnya. Apakah dia Oke. rekrutannya udah lebih banyak? Ya udah. Tebakan gue sih John Wick yang pertama tapi nggak tahu. Nyerah. Yang ketiga. Oh yang ketiga. Aduh. Berarti sama yang main tadi dong. Parabellum ya, Parabellum. Oke. Berarti salah ya. Terbang ini. Oh itu Matrix. Ya ada Matrix. Matrix, Matrix yang mana nih? Matrix kan ada yang macam-macam. Matrix pertama judulnya apa? Matrix aja. Matrix aja. Yang kedua? Reloaded, Revolution, sama Resurrection. Mantap, luar biasa. Dan terakhir Resurrection ya. Ada kemungkinan kan yang kelima nanti? Jangan deh. Jangan kenapa? Jangan. Udah cukup. Tapi itu sequelnya urut ya? Atau nggak ada flashback ya? Enggak. Oh ya oke. Udah oke gua nggak itu ya. nonton
Next. Itu Bill and Ted Excellent Adventure. Nah, nih Bill and Ted. Dia, Bill and Ted. dia sebagai Nyebelin. Bill apa jadi Tednya dia? Dia jadi Ted. Tednya. Ah. Oke. Oke, yang terakhir itu ya berarti. Yang terakhir. Yang terakhir. Tada. Oke, ini The Lake House. Yes. The Lake House. Ini tahun 2000-an sih. Itu yang tadi gue salah ngomong ya. Iya. Sandra Bullock ketemunya di sini lagi ya. Oke. Iya. Ini juga sweet ya. banget film. Tapi mereka berdua sempat digosipkan nggak? Cerita. Sorry, gosip dikit ya. Biasanya kan kalau di Hollywood Jadi, gitu. Iya, kalau namanya media sih pasti aja Banyak ada lah Pasti ada ya. gosip. gosip. Termasuk sama mencari Stiron bro juga. Nggak usah itu sama ini juga sama Winona Ryder. Winona Dia sempat- Ryder. Oh, Winona kita nggak Destination Wedding masukin. ya? Ya Allah, aku nih nggak masukin. aku nggak masukin yang Bram Apa tuh? Stoker's Dracula. Oh iya, Dracula. Itu 2 kali. Maaf ya, keren itu. Dracula, iya dia, Iya, itu keren banget. padahal dia juga peran utama di situ ya. Iya, Iya, dia Sama- bareng Winona Ryder. Oh, di situ Makanya yang dia main digosipkan. lagi sama Winona tahun 2000-an. Apa tuh film apa tuh? The Destination Wedding. Destination Destination Wedding. Wedding. Kalian tuh pada hafal ya. Ya Keanu dong, Reeves ya. Kang Nunu gitu loh. Oh Nunu namanya. Nunu. Tapi kalau mau dengar dari nama Keanu Reeves, Keanu itu sebenarnya nama-nama dari mana sih? Nama Itu Hawaii. Oh Hawaii. Dia mix race banget deh. dia. Oh, mixed race. Dia lahir di Beirut, besarnya di Toronto, Kanada. Jadi he's Canadian. Dia warga negara Canadian berarti ya. Tahu artinya Keanu apa? Apa tuh? Angin sejuk yang bertiup di atas bukit. Ya. Angin sejuk yang bertiup di atas bukit. Oh, panjang banget ya. Berarti gue kalau manggil dia Keanu, angin sejuk yang bertiup di sepanjang musim. Iya betul. Enggak, panggil no. No. Gitu. Oh, no aja tahu ya. Nengok deh, nengok. Oke. Seru banget. Seru Terus, ya. nah, Bunda ada lagi apa atau enggak dia mungkin? Atau Dia langsung kali. Apa ya? Iya, itu sih semua kita udah hampir bahas semua tentang Keanu Reeves gitu loh. Terus dia juga sempat kalau nggak salah ya, oke. Nanti kalau misalkan salah Ya, kita cek, omelin kita cek di comment section aja ya. Nggak apa-apa. Omelin. Dia tuh sempat ngedirect film juga. Jadi Oke. jadi sutradara film juga film kungfu. Oke. Judulnya Man of Tai Chi kalau nggak salah. Man of Tai Chi. Itu gua tahu. Ya, dan di situ salah satu aktornya ada Iko Uwais. Iya. Oke. Cameo ya Iko Uwais. Iya, di situ Iko Uwais cameo dan nggak ada ini peran sama ngomong sekali, ya. nggak ada. Iya sih rata-rata waktu Kang Yayan sama Kang Cecep di John Wick. John Main di Wick John Wick. 3 juga kayaknya nggak banyak ngomong ya. Malah Nggak banyak. Tapi ada bahasa ngomongnya. Indonesia. tapi Keanu Reeves aja yang ngomong cuma satu kata di bahasa Indonesia. Senang bertemu dengan Anda gitu kalau nggak salah ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Ya, pokoknya Sampai waduh. jumpa gitu. Hebat Itu itu. aja. Jadi ya, Keren emang itunya. kita yang Banyak banget. orang Indonesia yang haus akan pengakuan senang sekali pasti. Iya. Oh iya, apalagi Mahal gini ya. terus terang Bung Yayan Ruhian ya, Bung Yayan Ruhin ya. Iya. Luar biasa di situ. Kang Bisa ketemu Cecep juga. Kang Cecep ya, dua orang itu ya. Iya. Oke, siapa tahu Iko lagi juga lihat keren nih. kok. Iko Iya, juga Iko juga keren keren di yang di Mind of Tai Chi ya. Mereka bertiga udah pernah ketemu Keanu Reeves. Tinggal Om dia aja belum ketemu, apalagi Aku juga Budos. belum. Hah? Ya nanti bareng. Ya, mudah-mudahan. Oke, ini kan Mas Dia ini adalah kan juga penggemar film, pemerhati film, Iya. ya kan? Dan juga Tukang nonton film sebenarnya. tukang nonton film. Kalau tukang kesannya Kalau tuh udah hobi, mukul-mukul udah itu deh. pakai Oh, paku gitu ya. ya. Tukang penonton film sejati Penonton gitu. film. Ya. Punya ini sendiri nggak perkumpulan sendiri atau komunitas yang penggemar film? Oh, oke. Jadi sebenarnya gua ini ada komunitas ya. Kita bilang komunitas masih baru namanya Cinemasik. Jadi kenapa Cinemasik? Karena kita bahas yang asik-asik dari sinema. Jadi yang kita bahas yang segala hal tentang sinema tapi yang asik-asik aja gitu. Yang nggak asik kita bahas. Nggak usah. Oh gitu. Ini komunitas memang baru terbentuk. Baru. Tapi yang dibahas mengenai sinema segala macam ini, maksudnya dari Genre, era beberapa tahun lokal, ya. internasional gitu ya. Segala macam dan dari segala macam era. Segala macam era. Dari Lokal segala ataupun macam era. internasional. Lokal dan Berarti internasional. kalau misalkan suatu waktu orang-orang dari Cinemasik kita undang membahas masalah Wah. film-film retro 70, nanti kita 80, undang 90, lu kira-kira masih bisa masuk dong? Harusnya Ya, Harusnya bisa. Biar Dan Lu undang tuh teman-teman lu rame-rame tuh. oke siap. Ya, diundang tuh ke sini. Next-nextnya ya. Ya, karena itu pasti nanti akan lebih luas lagi pembahasannya Iya, kan, iya. secara global. Yang
apa? Film 70s juga bisa. 70s ditambah. banyak, 80s bisa, 90s bisa. Nah, stop di situ aja. Kalau Nah, 60s 60s enggak ada, kita Oh, enggak, stop. ya. Nanti akan Iya. melebar jauh ke Lebar jauh belakang. banget ya. Oke, Iya. oke. Karena kita besarnya di situ. 70s, 80s, 90s. Iya, 70s, 90s. Kan sama kan, Mas Dia juga Iya. Kayaknya Mas kelahiran dia lebih ke 80s. 90s deh. Tapi Lebih ke 90s. Tapi Iya. dia juga tahu, coba. seiring zaman sih ya, karena kan semuanya gampang diakses sekarang. Kalau film-film 60s juga sebenarnya gue juga banyak yang suka. Oke. Karena aslinya gue ini, jadi gue ini bukan penggemar Keanu Reeves sejati, enggak. Iya. Tapi kalau mau ditanya apa sih yang paling gue suka dari film, gue ini Bond fan. Oh, Bond movies. Iya, gue Wah, ini Bond fan. ini adalah episode lain nanti. Ya, nanti kita bahas khusus ya Wah, ini tentang seru banget. Bond. Ya, kita tahu sendiri Bond startnya dari Jangan 60s di gitu. spill dulu. Oke. gitu. Kita note, kita note. Iya, kita note. Dia The Kenapa? Retroist ini movie watcher. Iya, berarti kalau film-film kayak yang berkelas Oscar kayak gitu masih suka ya, masih dibahas gak di Cinemasik itu? Pasti, soalnya Pasti ya? pas kemarin Oscar pas kemarin Academy Award aja kita bikin postingan sendiri kan. Ya emang postingan bercanda-bercandaan sih, Iya. karena waktu Oscar yang lalu kan ada kejadian gitu tuh, ya kan. Kita post di situ. Kayaknya kapan nih jadi film G.I. Jane 2? Itu ada yang di-slide. Gara-gara ada yang ini ya. Iya. Terus ya sekarang kita juga tahu kan pemenang Oscar yang sekarang ini luar biasa banget. Ada Michelle Yeoh, ada Ki Huy Kwan, ada Brendan Fraser, yang mana itu semua aktor-aktor lawas semua. Kita kenal mereka itu ya dari Jamie Lee Curtis juga. Jadi empat-empatnya loh. Iya, betul, empat-empatnya. Cuman yang satu aja Ki Huy Kwan itu yang agak unik ya. Dia kan memang kosong, dia nggak pernah main lama. film, terus tiba-tiba main film di situ dia langsung dapat ya. Padahal dulu waktu di Goonies sama di Temple of Doom itu gue suka banget. Iya, keren. Short round. Gitu kan. Dr. Jones. Dr. Jones ya. Gengges banget dia kecil-kecil Iya. dong, gangguin mulu. You cheat. Gitu. Luar biasa. Kocak. Sidekicknya Indiana Jones yang Jones. enggak ada gantinya itu short round. Ya, betul. Itu ya. Sorry ya, even waktu duet sama bapaknya di Sean Connery. waktu duet sama bapaknya di Last Crusade juga, Last gue lebih suka dia duet sama ini, Ya. duet sama short round. Memang paling seru sih itu. Seru emang. Yang bikin hidup juga suasananya di film itu ya, si short round itu ya. Makanya gue Palur nih, kalau udah mulai teriak-teriak deh. enggak, soalnya gue juga sempat mikir nih si bintang nih kemana sih short round. Udah lama nggak tahu tiba-tiba dia mendapat Dia Oscar nongol itu. lagi. Dan gue baru tahu ternyata dia pemeran short round di Indiana Jones. Luar biasa ya, langsung ini. Retrois bisa dilihat kan betapa menariknya dan seru untuk membahas satu idola bintang kita, dan akhirnya pun sekarang ya kita lihat tadi kan ada keseruan yang terjadi di mana kita bisa akhirnya tektokan mengenai Keanu Reeves. Mungkin kalau dari Retrois ada punya super idola walaupun itu personil ataupun grup juga nggak masalah. Share aja. Ya, nanti mungkin fans beratnya siapa. betul. Bisa di komen ya nanti ya. Komen di Atau langsung Instagram kirim atau ke di YouTube. di email ini kan ada kan terdaftar ya. retroism62@gmail.com. Dan aktor dalam negeri juga boleh ya. Boleh. Pokoknya nggak menyimpang dari 60 atau 2000-an. Ada tuh tetangga Apa tuh? ngefans sama Rano Karno. Boleh. Kalau mau bawa Rano Karnonya sekalian juga nggak apa-apa. Rano Karno diundang di sini. Oke, kalau gitu Mas Dia, terima kasih banyak untuk kedatangannya. Siap. Jangan kapok-kapok. Nanti sama-sama. suatu waktu mungkin bisa dengan tim komunitas Siap. Cinemasiknya bisa kita undang, tapi membahas mengenai sinema yang retro Ya, ya. oke. Oke, jadi terima kasih. Kita mungkin bisa sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik dan tema yang lain. beda lagi. Oke, akhir kata gua Pak Lur dan Udos Lisna. mengucapkan terima kasih Dan salam retro. Dadah. Nah, 62-nya lupa. Gak apa-apa. Sip. Thank you.